Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas D Kesehatan Masyarakat. Dengan ini sedang mempresentasikan kajian lingkungan hidup, membahas mengenai permukiman pesisir. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar pada global dengan kurang lebih 17.508 pulau di 5.120 luas kilometer dan menerus dari timur ke barat garis khatulistiwa dan 1.760 kilometer dari utara ke selatan. Indonesia ini sebagai wilayah pesisir yang sangat indah dan menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan negeri maupun luar negeri. Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dan sebagai daerah yang sangat penting bagi penyediaan makanan, tempat wisata, serta pemanfaatan sumber daya alam. Kita masuk pada pembahasan variabel sampah. Jenis sampah dominan. Sampah merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Selain baunya yang mengganggu lingkungan, juga dapat membahayakan kesehatan, karena sampah merupakan penyebab penyakit. Sampah pada wilayah pesisir yang dimaksud dalam jurnal penelitian yang kami ambil adalah sampah padat rumah tangga, seperti sisa makanan, sampah plastik, bungkusan makanan, botol minuman, tempurung kelapa, dan sampah dari kegiatan rumah tangga lainnya. Berbagai macam tempat yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Gambar di samping adalah salah satu contoh jenis sampah dominan yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang. Cara pengolahan sampah berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan sebelumnya ditemukan sekitar 87,7% rumah tangga di Desa Gunturu membuang sampahnya langsung ke laut atau ke pantai. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir memang sering membuang sampah ke laut sehingga menyebabkan masalah pencemaran lingkungan. Kebiasaan masyarakat pesisir Desa Gunturu serupa dengan kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate, di mana kebanyakan masyarakat membuang sampah langsung ke laut. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah cara penanggulangan sampah. Nah, cara penanggulangan sampah ini antara lain adalah pemberian pemahaman mengenai arti penting kesadaran sikap dan perilaku dalam keberadaan sampah yang menjadi sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya adalah peran negara dalam pengelolaan sampah itu sangat berpengaruh hingga sekarang. Pemerintah setempat belum memiliki regulasi dan kebijakan khusus terkait sampah. Selanjutnya, pemberian pelatihan mengenai implementasi dan sistem pemantauan aksi berbasis masyarakat untuk mengurangi kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Pengabdian masyarakat juga menjadi salah satu untuk penanggulangan sampah dengan cara mensosialisasikan pengurangan dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan banyaknya sampah di pesisir pantai. Selanjutnya adalah yang terakhir, restorasi mangrove, yaitu dengan penanaman kembali pohon mangrove, tentunya untuk dikembangkan secara penyelenggaraan ekosistem untuk mengurangi penebangan masyarakat di hutan mangrove. Selanjutnya adalah teknologi dan manfaat dari pengolahan sampah. Nah, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pendekatan ABC, dengan itu melakukan inventarisir aset masyarakat yang dapat digunakan dalam pengolahan sampah. Pelatihan pengolahan sampah organik menggunakan komposter, dan yang terakhir itu dengan melakukan pelatihan pengelolaan sampah anorganik menjadi kerajinan tangan atau hiasan. Dengan pelatihan ini, masyarakat akan mendapatkan banyak manfaat untuk kedepannya, karena dengan begitu banyak warga yang tidak lagi membuang sampah ke laut dan mendapat manfaat secara ekonomi dari kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan.
variabel air bersih. Air bersih merupakan salah satu faktor penting dalam terlaksananya sanitasi yang layak. Menurut Permenkes nomor 32 tahun 2017, air untuk keperluan higienis sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Dominan air bersih pesisir. Sumber air bersih yang paling dominan digunakan oleh masyarakat sekitar adalah menggunakan air isi ulang yang dibeli oleh warga dan dikonsumsi langsung tanpa direbus. Kemudian kualitas air bersih di pesisir. Kurangnya sanitasi di infrastruktur tidak hanya berdampak pada diare, tetapi juga masalah kesehatan lainnya seperti infeksi, trakoma, parasit usus, koreng, dan berbagai penyakit kulit. Sebagian besar informan anak-anaknya menderita penyakit kulit yang sering terjadi pada anak-anak yang tinggal di kawasan kumuh, khususnya pemukiman pesisir, tidak dianggap sebagai masalah serius bagi orang tua. Selanjutnya, variabel vektor. Vektor dominan. Wilayah permukiman pesisir lebih dominan vektor yang berasal dari nyamuk. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya perilaku penduduk berisiko, banyaknya tempat perindukan dan perubahan iklim. Penyakit yang disebabkan oleh vektor ada malaria, DBD, dan filariasis. Malaria adalah penyakit infeksi parasit yang ditularkan melalui nyamuk Anopheles. Malaria mencapai 228 juta kasus secara global, dan 3,5% dari kasus tersebut berada di negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kedua, DBD, demam berdarah dengue merupakan penyakit infeksi yang ditularkan melalui vektor. Penyakit DBD sangat berkaitan dengan faktor lingkungan seperti iklim, suhu, curah hujan, dan kelembaban. Penyakit DBD lebih mungkin menyebar mengikuti mobilitas masyarakat. DBD lebih cepat menyebar di daerah padat penduduk seperti wilayah pesisir. Ketiga, filariasis. Filariasis merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh infeksi nematode. Filariasis ditularkan oleh nyamuk Mansonic, Anopheles, Culex, dan Aedes. Filariasis merusak kelenjar dan saluran getah bening. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pengendalian vektor nyamuk, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu pengendalian lingkungan, pengendalian biologis, pengendalian genetik, pengendalian kimiawi. Yang pertama yaitu pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan dibagi menjadi 2 bagian, yakni pengendalian sanitasi dan pengendalian fisik. Bagian B, pengendalian biologis. Pengendalian biologis dilakukan dengan memanfaatkan predator, yakni memelihara ikan pemangsa jentik seperti Gembusia affinis serta bakteri Bacillus thuringiensis yang nantinya ditabur pada kolam atau saluran drainase. Fungsinya adalah mengurangi kepadatan jentik atau larva nyamuk. Bagian C, pengendalian genetik. Pengendalian genetik dilakukan dengan memandukan nyamuk jantan. Nyamuk berhasil ditangkap dengan bantuan perangkap atau umpan di bawah laboratorium untuk dilaksanakan proses pemadulan dengan menggunakan radiasi sehingga steril. Bagian D, pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi sebaiknya menjadi pilihan terakhir dari semua pengendalian atau ketika dalam kondisi darurat. Prinsip kerja pengendalian ini dapat menyebabkan keracunan yang akan mempengaruhi kehidupan vektor, baik karena tertelan, bersinggungan, dan terhirup
uapnya melalui sistem pernafasan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Oke, baiklah. Selanjutnya variabel limbah cair. Nah, limbah cair adalah sisa dari suatu kegiatan atau usaha yang berwujud cair, yang di dalamnya terkandung zat atau bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain itu, berdampak pada kelestarian lingkungan. Nah, contohnya itu ada penurunan kadar oksigen yang terlarut di dalam air, juga dapat terjadi keadaan anoksik yang menyebabkan bahan organik terdapat dalam sampah cair mengalami dekomposisi anaerobik yang menghasilkan amoniak dan hidrogen sulfida. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Metode yang tepat untuk mengolah limbah di wilayah pesisir dan kepulauan adalah sistem pengolahan limbah cair desentralisasi. Sistem pengolahan air limbah ini telah dikembangkan di pemukiman pesisir negara Turki. Prinsip desentralisasi yaitu mengolah limbah cair langsung pada lokasi timbulnya efluent. Dari sistem desentralisasi ini berpotensi untuk didaur ulang dan bisa digunakan kembali sebagai air bersih. Tahapan pengolahan air limbah terdesentralisasi dimulai dari pengumpulan air limbah, para pengolahan air limbah dan penggunaan kembali. Adapun tujuan para pengolahan limbah cair adalah untuk menghilangkan padat minyak dan lemak serta bahan terapung, sehingga air limbah yang tersisa dapat diolah secara efektif. Di sini penggunaan spektik stak individu ini titik asal dapat dianggap sebagai bagian integral dari sistem desentralisasi karena mengolah padatan secara terpisah dari limbah spektik tak ini dapat disebut sistem pengolahan air limbah terdesentralisasi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, variabel rumah sehat di pemukiman pesisir. Nah, jadi menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, di mana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani, serta keadaan sosialnya, baik demi kesehatan keluarga ataupun individu. Nah, jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat, serta sebagai sarana pembinaan keluarga untuk menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental, dan sosial, sehingga seluruh keluarga dapat bekerja secara produktif tanpa mengalami sakit. Nah, jadi berdasarkan hasil yang diperoleh dari survei dan observasi di lingkungan Pantai Gudang Garam, Desa Kota Pari menunjukkan bahwa kondisi fisik bangunan masyarakat pesisir mayoritas bangunan tidak permanen atau dapat dikatakan bangunan di sana tidak dapat bertahan lama. Bangunan di sana merepresentasikan karakter penghuni dan kemampuan ekonomi masyarakat nelayan. Sarana prasarana yang meliputi drainase, sarana air minum, dan sanitasi atau MCK memiliki kondisi pengelolaan yang masih kurang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya dari segi sosial, masyarakat pesisir memilih untuk tetap bermukim karena waktu bermukim sudah lama dan tetap memilih bermukim dari lahir di pesisir. Karena karakter dari penghuni
penghuni dan kemampuan ekonomi dari masyarakat nelayan tersebut, sehingga masyarakat nelayan lebih memilih untuk bermukim lebih lama. Kemudian kondisi sanitasi yang buruk. Kondisi sanitasi yang buruk di daerah pesisir juga dipengaruhi oleh karakteristik dari masyarakat, yaitu pengetahuan kesadaran dari masyarakat nelayan tersebut. Masyarakat juga masih sering BAB sembarangan, sarana air minum, air bersih, dan sanitasi MCK masih kurang, serta rendahnya pola hidup sehat dari masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu variabel terakhir yakni variabel pengolahan makanan dan minuman. Kita masuk ke masalah kesehatan yang paling mendominasi di area pesisir pantai atau permukiman pesisir, ialah hipertensi atau biasa disebut dengan penyakit darah tinggi. Jumlah penderita hipertensi di masyarakat pesisir di Kabupaten Pangkep disebabkan karena rendahnya pola hidup sehat di masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan, penyebab tingginya hipertensi disebabkan oleh pola kebiasaan masyarakat yang mengolah makanan hasil laut, yakni cenderung mengasinkan makanan. Hal ini menyebabkan terjadinya kecenderungan kejadian hipertensi di wilayah pesisir, dan intek natrium berperan dalam kejadian hipertensi. Demikian selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.